أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pendengar radio kita FM dan juga pemirsa TV Sunnah ya, yang semoga diberkahi dan juga dirahmati ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan terima kasih keluarga muslim. Jazakumullahu khairan di atas kebersamaan Anda di siang hari ini, di hari Ahad, di hari yang ke-26 ya, di Muharram, 26 Muharram 1445 Hijriah. Kita akan hadirkan ya program acara Rehat Kajian Islam Siang Hari, yang dimana di Ahad siang kita akan simak kisah ya dari orang-orang soleh terdahulu ya keluarga muslim, yang dimana kita akan menyimak kisah dari Fatimah ya binti Ali ya, yang seperti apa kisahnya dari sahabiah ini ya keluarga muslim. Kita akan simak kajiannya ataupun kisahnya bersama Ustaz Abdul Salam LC Hafidhullah Ta'ala. Dari studi saya bertugas mengucapkan selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pemirsa TV Sunnah dan juga pendengar radio kita yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama tentunya senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur ya atas kehadiran Allah Jalla Jalaluhu yang senantiasa memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah ya pada kesempatan kali ini insyaallah taala kita kembali ya bersama-sama akan menyimak sebuah kisah dari seorang tabi'in ya, yang tentunya kita akan ambil ya pelajaran atau ibrah yang ada ya pada kisah-kisah mereka. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa ya umat manusia dari masa-masa kegelapan menuju cahaya Allah Subhanahu wa taala, menuju ya hidayah al-Islam. Para pemirsa dan juga pendengar sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah kali ini datang dari seorang tabi'in wanita ya, yang secara nasab tidak jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini adalah anak bungsu dari sahabat Ali radhiyallahu anhu, dan beliau ini adalah seorang wanita yang sebenarnya ya bukan anak, artinya bukan anak dari istri aslinya ya, atau istri utamanya Fatimah Az-Zahra ya, akan tetapi disebut Fatimah As-Sughra ya, karena ibundanya adalah wanita dari kalangan budak yang dinikahi oleh Ali radhiyallahu anhu. Namun ya, beliau ini juga dinamai oleh Ali bin Abi Thalib sebagai Fatimah, atau dikenal sebagai Fatimah binti Ali radhiyallahu anhu. Karena atau asal usul ya, kenapa dinamakan seperti nama ibunya dan juga nama ibu tirinya Fatimah Az-Zahra ya, karena ya saat itu Fatimah Az-Zahra sudah meninggal dunia dan Ali bin Abi Thalib yang merasa ini adalah sebuah kehormatan ya, sebuah kemuliaan untuk anaknya ya, karena dilihat juga ya, kurang lebihnya mirip seperti istrinya Fatimah Az-Zahra, maka kemudian dinamakanlah Fatimah ya, dan dikenal sebagai Fatimah binti Ali radhiyallahu anhu. Dan putri bungsu Ali bin Abi Thalib, Fatimah ini, disebutkan oleh Ibnu Sa'ad
bahwasanya Fatimah binti Ali adalah orang yang kokoh dalam segala keadaannya. Ya, ada beberapa kisah yang tentu yang menerpa beliau ini dari saudaranya maupun dari ayahnya Ali bin Abi Thalib, namun beliau masih ya tegar dalam ketakwaannya, ketaatannya, dan dalam keadaan yang begitu ya bisa kita katakan ya menyedihkan untuk dirinya, kehilangan ya beberapa saudaranya dan ayahnya tercinta ini, Ali bin Abi Thalib. Fatimah binti Ali, pemirsa dan juga pendengar sekalian, adalah seorang anak yang tumbuh tentunya ya dari keluarga yang begitu harmonis, ya Ali bin Abi Thalib yang mencontohkan begitu banyak kecintaannya pada ilmu sehingga diwarisilah oleh anaknya Fatimah dengan kecintaannya kepada ilmu, entah itu ya ilmu syar'i secara umum ataupun lebih khususnya pada riwayat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Fatimah ini adalah murid teladannya ya atau murid terbaiknya dari istri Ali bin Abi Thalib bernama Asma binti Umais ya atau ibu tirinya Fatimah binti Ali, seorang sahabiah yang mulia ya, seorang sahabiah. Artinya kenapa Fatimah dijadikan atau disetarakan dengan para tabi'in, karena memang bertemu ya dengan banyak sahabiah atau sahabah, termasuk Ali radhiyallahu anhu, ayahnya ya sekaligus sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentu beliau ini belajar banyak dari para ibu-ibunya, ya termasuk tadi dikatakan Asma binti Umais, ya, kemudian tentu dari ayahnya belajar banyak tentang ilmu Islam dan periwayatan yang disandarkan ya kepada beliau ini, ya, dan tentunya hal ini menjadikan beliau atau Fatimah binti Ali banyak meriwayatkan hadis dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia meriwayatkan hadis dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ya, dari Muhammad bin Ali yang terkenal dengan nama Muhammad bin Al-Hanafiyah. Juga para ulama mengatakan bahwa banyak dari ya para ulama hadis yang berguru dari kalangan tabi'in ya, berguru kepada beliau ini ya, diantaranya adalah Al-Harits bin Ka'ab, ya, Al-Hakam bin Abdurrahman bin Abi Nuaim, Urwah bin Abdullah ya, dan yang lainnya. Bahkan Imam An-Nasai ya juga memasukkan hadis-hadis yang diriwayatkan dalam kitabnya, yaitu Sunan An-Nasai, yang diriwayatkan dari Fatimah binti Ali. Fatimah binti Ali, pemirsa dan juga pendengar sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang wanita yang tegar ya dalam kehidupannya, yang tegar dan kokoh dalam keilmuannya, yang cinta ya akan ilmu, haus akan pengetahuan, yang itu dicerminkan ya dari giatnya beliau ya dalam beribadah ya, dan juga mencari ilmu, dan tidak hentinya ya bermulazamah kepada orang-orang yang memiliki ilmu, bahkan ya hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fatimah binti Ali radhiyallahu anhu ya juga seorang wanita yang dikenal ya dengan keteguhannya dalam segala keadaan. Ini terbukti ketika salah seorang khalifah saat itu ya Yazid bin Muawiyah, yang tentu ada perjalanan panjang di balik kisah ini yang sudah pernah ya sebenarnya kita kisahkan di masanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, di saat perpecahan kaum muslimin untuk pertama kalinya yang benar-benar ya menjadikan pecah antara kubunya Ali radhiyallahu anhu dan Muawiyah. Ya, maka dari keturunan atau dari pewaris ya Khulafa Bani Umayyah ini ya pernah salah satu dari mereka yaitu Yazid bin Muawiyah memanggil Fatimah dan ya mengungkapkan tentunya
ketidaksukaannya ya di masa sebelumnya tersebut, ya di mana ayahnya ya dikatakan entah itu memberontak ya atau berlawanan dengan kubu Muawiyah. Namun ya Fatimah tidak gentar, ya tidak takut, bahkan beliau mengatakan bahwa ya bahkan aku kira engkaulah yang keluar dari agama, ya. Ini disebutkan oleh Fatimah ya dan saudarinya Zainab. Ya. Dan ini tentunya satu perkataan yang kalau dihadapkan kepada ya khalifah, ini adalah perkataan yang bisa dikatakan sangat berani ya. Namun ya di sisi tersebut, setelah pembicaraan atau setelah pertemuan yang bersama Yazid bin Muawiyah, justru menghasilkan Yazid bin Muawiyah yang malu ya terhadap percakapan tersebut. Ya, dikarenakan ya wallahu a'lam bishawab, ya saat itu mungkin ya posisinya hujjah dari Fatimah dan Zainab ini lebih kuat ya daripada apa yang dikatakan oleh Yazid bin Muawiyah. Kemudian ya Fatimah binti Ali adalah seorang wanita yang tumbuh secara baik tentunya, yang sangat mencintai keterus-terangan, orang yang baik dalam perkataannya maupun perbuatannya. Dan ya satu hal yang perlu kita garis bawahi di sini adalah Fatimah binti Ali adalah salah satu wanita yang sangat tidak suka dan sangat menghindari kecenderungan terhadap riya, ya. Dan ini menunjukkan keilmuannya dan kehati-hatiannya terhadap agama Islam. Karena riya ini juga disebutkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk kesyirikan, ya, syirik yang tidak terlihat, ya, yang tidak nampak, yang bisa jadi ya salah seorang dari kita, na'udzubillah, atau beberapa dari kita terkena syirik tersebut namun tidak disadari, karena ya tadi sebagaimana Rasulullah SAW mengatakannya adalah syirik yang tersembunyi atau yang tidak terlihat. Dan segala hal ya yang atau segala bentuk yang menjerumuskan kepada riya tersebut, maka sebisa mungkin Fatimah binti Ali menjauhkannya. Di antara kisahnya adalah pernah salah seorang dari sahabat ayahnya Ali bin Abi Thalib ya datang ke rumah Fatimah, kemudian ya ia mengatakan atau berbincang dan memuji ayahnya. Nah, di sini Fatimah binti Ali ya kemudian berlaku mungkin agak sedikit ekstrim, tapi ya kita ambil hikmahnya. Ia mengambil segenggam abu ya kemudian dilemparkan karena takut jika diteluskan ya atau dilanjutkan perkataannya tersebut mengundang riya dalam dirinya. Entah itu yang disebutkan adalah hanya Ali bin Abi Thalibnya, atau bahkan bisa ya menyebutkan anaknya Fatimah binti Ali tersebut. Jadi dengan batasan baru ya ayahnya yang disebutkan kebaikan-kebaikannya, ia sudah mewaspadainya. Ya. Ini salah satu bukti bahwa Fatimah binti Ali adalah orang yang sangat menghindari perbuatan ya perkataan atau bahkan pujian-pujian yang mengantarkan kepada riya. Karena pemirsa dan juga pendengar sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, riya ini ya perasaan yang muncul tanpa kita sadari atau bahkan tanpa kita kontrol sama sekali. Makanya yang perlu dihindari adalah perbuatan ya perkataan ataupun ya segala bentuk amalan yang mengundang riya tersebut, maka segera untuk dijauhi dan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang masyhur ya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Nah, ini menghindarkan kita dari sifat-sifat ya riya yang muncul atau kesyirikan secara umum doanya, akan tetapi termasuk di dalamnya ya riya tersebut.
agar kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari bahayanya. Nah, kemudian ya ia juga sering memperbanyak penghayatannya kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang berarti Fatimah binti Ali bin Abi Thalib adalah seorang yang gemar membaca Al-Qur'an, menghayati ayat-ayatnya dan tentu mentadabburinya. Ya, karena tidaklah seorang muslim mengetahui bahwa sumber dari seluruh solusinya ya kecuali atau melainkan seluruhnya ada di dalam Al-Qur'an. Dan sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam juga berpesan kepada kita, taraktu fikum amrain. Ya, di antara dua tersebut tentu adalah kitabullah yang tidak atau tidak diragukan lagi ya isinya, sehingga ya Fatimah binti Ali radhiyallahu anhu memperbanyak ya penghayatannya, membacanya dan memikirkan persoalan yang ada ya sembari mencari solusinya dalam Al-Qur'an. Maka inilah yang disebut dengan tadabbur Al-Qur'an. Bahkan ya dikatakan bahwa Fatimah binti Ali juga banyak terjaga di malam hari ya atau begadang, namun dalam kegiatan yang positif, yaitu adalah belajar ya dan membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di malam hari, dan banyak juga memikirkan ya permasalahan-permasalahan yang terjadi di masa tersebut. Terlebih lagi kalau kita tahu keadaannya, pemirsa dan juga pendengar sekalian, di masa Fatimah binti Ali ini atau di masa Bani Umayyah adalah masa transisi dari Khulafaur Rasyidin ya menuju Khulafa Bani Umayyah, yang sebelumnya terjadi banyak gejolak-gejolak ya, perpecahan ya, atau sebagian ya juga memunculkan permusuhan di antara kaum muslimin. Maka tentu banyak yang difikirkan. Ya, bukan berarti beban beban mental yang dimiliki oleh Fatimah binti Ali karena nasabnya sebagai anak Ali, bukan, akan tetapi sebagai seorang yang memiliki ilmu, yang belajar ilmu, tentunya ya beliau ini ingin ya menebarkan ilmunya ya, melahirkan solusi-solusi dari permasalahan yang ada terutama di masa-masa tersebut. Bahkan ya ia pernah mengatakan, jadikanlah keterjagaanmu atau begadangmu itu dan berpikirmu untuk mengingat kematian. Jadi bukan hanya memikirkan tentang perkara yang terjadi pada hari itu, tapi beliau juga begitu banyak merenungi ya kematian, mengingat kematian ketika terjaga di malam hari. Dan ini tentunya ya belum banyak dari kita yang mempraktekkan apa yang telah dilakukan oleh para tabi'in ya ataupun para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yaitu mengintrospeksi diri ya, bermuhasabah sebelum kita tidur. Dan ini ya dianjurkan dikarenakan tentunya masing-masing dari kita dalam kehidupan sehari-harinya tidak lepas atau tidak luput dari dosa dan kesalahan. Maka berintrospeksi di malam hari sebagaimana Fatimah mengatakannya ya, dan mengingat kematian ini membuat ya hati luluh ya, membuat hati tidak keras ya, karena salah satu dari pengingat terbaik adalah kematian. Fatimah binti Ali radhiyallahu anhu adalah salah seorang wanita dari keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memiliki kedudukan tinggi ya di hati manusia dalam berbagai tingkatannya ya, sebab keluarga Nabi SAW adalah terminalnya ilmu ya, pusatnya ilmu, dan ini terus diturunkan ya, kepada keluarga Nabi SAW. Beberapa kali kita ceritakan tentang ya keluarga Nabi, seperti istri-istri Nabi ya di kalangan sahabiyah, kemudian dari kalangan tabi'in ya, dari anak-anaknya Ali bin Abi Thalib
dan juga ya salah satunya Fatimah binti Ali yang termasuk ya salah seorang yang diambil ilmunya dan dijunjung tinggi kedudukannya ya dengan keutamaan nasab dan ilmunya. Sekali lagi ya, bukan hanya tentang nasabnya. Artinya bukan berarti mentang-mentang ia adalah keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam atau keturunan Ali bin Abi Thalib ya, termasuk keluarga besar Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ia berbangga dengan nasab. Tidak seperti itu. Fatimah binti Ali ya dijunjung tinggi, dihormati, ya dianggap sebagai ya salah seorang yang mulia ya, di kalangan kaum muslimin. Salah satunya ya karena beliau adalah orang yang dikatakan terminal ilmunya dan berapa keutamaan yang dimiliki, ketakwaan dan adabnya. Ya, ini juga tentu menjadikan kita kembali ya mengintrospeksi diri, apakah kita adalah orang-orang yang termasuk dari nasab yang baik ya, nasab yang bagus atau tidak. Artinya nasab yang terkenal ya, terhormat dari kalangan tokoh dan yang lainnya, ataupun tidak sama sekali. Itu tidak menjadikan kita tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun dengan keilmuan, ketakwaan ya, dan keutamaan diantaranya adalah adab ya, bagaimana ia bermuamalah kepada sesamanya. Ini menjadikan manusia tersebut ya, kita semuanya dihormati ya, dianggap sebagai orang yang berilmu dan juga orang yang akan dianggap sebagai orang yang memiliki kedudukan tinggi ya, di hadapan manusia. Namun ya, yang perlu kita pahami juga bukan itu tujuannya. Artinya ini adalah sebuah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala ya bagi orang-orang yang bertakwa kepadanya. Dan Umar bin Abdul Aziz, salah satu gubernur di Madinah yang kemudian juga menjadi seorang khalifah di masa Bani Umayyah, ya sangat menghormati Fatimah binti Ali dan keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Umar bin Abdul Aziz adalah salah satu dari keturunannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, tentu beliau juga mengetahui bagaimana ayahnya ya dengan kakeknya Fatimah ya, dan tidak lepas dari itu melihat dari ketakwaannya, keilmuannya, ya muamalahnya, adabnya serta keberaniannya dalam hal yang hak. Pemirsa dan juga pendengar sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Fatimah binti Ali radhiyallahu anhu adalah wanita yang juga oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan usia yang cukup panjang ya, dikatakan usianya lebih dari 90 tahun ya, atau ada yang mengatakan 80 sekian ya, 86 tahun lebih ya, bahkan sampai pada angka 90 tahun ya. Dan ini tentunya bukan umur ya yang disia-siakan oleh Fatimah binti Ali. Sepanjang kehidupannya dari yang terlahir dari rahim ya istri Ali bin Abi Thalib, yang terus belajar sampai atau hingga umurnya ya tua 90 tahun ini. Bahkan ya, Fatimah binti Ali radhiyallahu anhu ini dikatakan ya di tahun 117 ya, dan sebenarnya beberapa dari para ahli sejarah ya kurang pasti dalam kelahiran Fatimah binti Ali. Ada yang mengatakan tanggal atau tahun 30 Hijriah ya, sehingga di tahun 117 maka Fatimah meninggal dunia dalam ya usia kurang lebih antara 86 sampai atau 80 sampai 90 tahunan. Dan ini adalah sekali lagi ya umur yang panjang yang diberikan kepada Fatimah dan dimanfaatkan
dengan sebaik-baiknya ya, untuk ilmunya ya, dan mengaplikasikan ya kemuliaan ya nasab dan juga kemuliaan ilmu yang dimilikinya, sehingga ya seperti inilah yang diharapkan ya menjadi sebuah teladan tentunya bagi kita semua, bahwa bukan tentang nasab ya, bukan tentang siapa dia kemudian kita hormati, akan tetapi ilmunya lah ya yang membuat ia naik ya ke puncak ketinggian ya, ataupun puncak dari kehormatan manusia kepada dirinya yang Allah hadiahkan kepadanya karena keilmuannya dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa dan juga pendengar sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, demikian sepenggal kisah atau beberapa dari keutamaan dan sedikit kisah dari Fatimah binti Ali yang semoga tentunya bisa kita ambil hikmah dan pelajarannya. Ya, di antaranya adalah tadi ya keutamaan ilmu di atas segalanya. Ya, kemudian juga Fatimah adalah seorang wanita yang begitu takut ya dengan dirinya terjerumus kepada kesyirikan, yaitu riya, sehingga ia pun berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi ya perbuatan, perkataan atau apapun yang tergolong ya dalam atau menjerumuskan ya dirinya ke dalam riya ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang-orang yang bisa meneladani mereka. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94,3 FM Kita Radio.